Halo, Assalamualaikum. Saya Fadila Fisana, NIM D74219022. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan GeoGebra terhadap program linier masalah program diet Dr. Faras. Program diet Dr. Faras. Ibu Dewi melakukan konsultasi kepada Dr. Faras untuk mendapatkan arahan mengenai program dietnya. Dr. Faras memberikan arahan kepada Ibu Dewi untuk menjaga kandungan makanan yang dikonsumsinya. Selanjutnya, Dr. Faras menyarankan agar Ibu Dewi mengonsumsi dua jenis kue, yaitu kue keju dan kue madu. Setiap kue keju mengandung 5 gram protein, 6 gram lemak, dan 10 gram karbohidrat dengan harga Rp20.000. Adapun untuk kue madu mengandung 20 gram protein, 4 gram lemak, dan 5 gram karbohidrat dengan harga Rp30.000. Berdasarkan persyaratan program diet, Ibu Dewi harus mengonsumsi setidaknya 60 gram protein, 30 gram lemak, dan 40 gram karbohidrat. Selain itu, Ibu Dewi hanya boleh mengonsumsi paling banyak 8 buah kue keju dan 12 buah kue madu. Berapa banyak masing-masing kue yang harus dibeli Ibu Dewi sehingga persyaratan minimal dapat dipenuhi sehingga dapat meminimumkan biaya. Jadi kita misalkan terlebih dahulu X1 banyak kue yang dibeli, banyak kue keju yang dibeli, X2 banyak kue madu yang akan dibeli. Dengan fungsi tujuan minimum Z sama dengan 20.000 X1 ditambah 30.000 X2. Dengan fungsi kendala 5X1 ditambah 20 X2 lebih dari sama dengan 60. Untuk batasan protein 6X1 ditambah 4X2 lebih dari sama dengan 30. Untuk batasan lemak 10X1 ditambah 5X2 lebih dari sama dengan 40. Untuk batasan karbohidrat X1 kurang dari sama dengan 8. Untuk batasan kue keju yang boleh dikonsumsi X2 kurang dari sama dengan 12. Untuk batasan kue madu yang boleh dikonsumsi X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Oke, kita langsung ke GeoGebra untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, sekarang kita masukkan dulu fungsi tujuannya, yaitu do f x, y sama dengan sama dengan 2x plus 3y. Oke, kita enter ya. Nah, maka ditemukan fungsi variabelnya ya. Nah, sebelum kita ke fungsi kendala, nah kita kenapa kok ini fungsinya kok jadi 2x plus 3y? Nah, karena ini asli sebenarnya kan 20.000, maka kita ambil 2, 30.000 kita ambil 3. Nah, kenapa x dan y? Nah, karena x1 x, x2 kita anggap y. Oke, lanjut ke fungsi kendalanya. Yang pertama yaitu 5x plus 20y lebih dari sama dengan 60. Oke, kita enter. Nah, sekarang kita masukkan lagi fungsi kendala yang lain. Fungsi kendala yang kedua yaitu kita kasih tanda dan ya. Dan fungsi yang kedua 6x plus 4y lebih dari sama dengan 30. Dan tanda dan lagi ya. Dan 10x plus 5y sama dengan lebih dari sama dengan 40. Oke, udah ya. Terus lanjut dan lagi x
X kurang dari sama dengan 8. Kita masukkan lagi Y dan Y kurang dari sama dengan 12. Kita masukkan lagi, dan X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke, kita enter ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya seperti ini ya, daerahnya seperti itu. Oke, terus nah sekarang kita cari titik potongnya ya. Kita cari titik potongnya ya. Titik potong di setiap himpunan penyelesaian ini, di setiap daerah penyelesaian ini ya. Oke, berarti gimana caranya? Tulis lagi fungsi yang diganti dengan cara sama dengan 5x plus 20y sama dengan 60. Oke, lagi 6x plus 4y sama dengan 30. 10x plus 5y sama dengan 40. Kemudian X sama dengan 8, Y sama dengan 12, X sama dengan 0, Y sama dengan 60. Nah, setelah diketahui semua garisnya, nah sekarang kita cari titik-titiknya, titik dengan cara titiknya. Nah, titik pada garis itu tadi ya, dengan cara kita cari perpotongan pada dua objek di atasnya ya. Nih, nah terus kita tinggal klik garisnya, klik garis pertama, terus kedua, klik ya, kita klik semua. Nah, ini jadi kita tahu ya titik ekstrem ya, titiknya itu di daerah penyelesaiannya itu A, B, C, D, E, F. Selanjutnya yang dicari kan nilai minimum ya, nilai minimum. Nah, maka nilai minimum itu titik yang bersentuhan dengan garis selidiknya. Nah, kita cari pertama garis, kita tuliskan dulu, kita tuliskan kembali ya. Oke, 2x plus 3y, kita misalkan 21, nilai z nya 21, kita misalkan nilai z nya 21 ya. Nah, letaknya di situ. Nah, tidak melalui titik kan, tidak melalui titik, maka kan yang dicari nilai minimum, maka berarti sama dengan 21, bukan nilai minimum. Sekarang kita coba 2x plus 3y sama dengan 13. Oke, dengan 13. Nah, hampir ya, ini garisnya hampir kan, hampir mengenai titik minimum ya, titik F ya. Nah, karena nilai Z nya 13, nah maka sudah terlihat ya bahwa
titik F itu titik terakhir, titik minimum ya berarti. Nah, oke. Berarti kita coba lagi. 2x plus 3y sama dengan 13,5. Oke. Nah, itu tepat di garis kan ya? Tepat di garis. Karena bersentuhan pertama kali ya. Nah, maka 13,5 adalah titik minimumnya ya. Setelah kita dapat, sekarang kita sekarang kita coba ini masing-masing titiknya ini A, B, C, D, E, F ini masing-masingnya berapa. Oke, dengan cara kita masukkan saja F A, oke, F B, F C, F D, F E, dan F F. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat ya nilai masing-masing titiknya. Nah, yang paling terkecil adalah 13,5. Nah, 13,5 itu milik titik F. Nah, maka nilai F adalah nilai minimum. Nah, di sini kita tahu bahwa titik F itu tadi kan berapa? 3,6 dan 2,1. Berarti nilai minimumnya 3,6 dan 2,1. Jadi nilai minimum bisa didapatkan ketika X-nya 3,6 dan X2 2,1. Nah, berarti banyak keju itu tadi 3,6 dan kue madu 2,1. Oke, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.